Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian tentang media tanam ala kadarnya. Ala kadarnya maksudnya seadanya dan akan membuat keladi kalian menjadi sangat merona. Seperti ini. Yuk, kita simak ya baik-baik. Ini videonya cuma sedikit, tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe dulu, bantu dong, bantu yuk. Dibantu dulu. Nah, sebelumnya saya juga mohon maaf jika nanti saya salah mengucapkan kata-kata, maklum lah, ya kan. Nah, yang paling utama media tanam. Media tanam itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan dari keladi. Nah, jika kita memilih media tanam yang salah, otomatis sangat berakibat fatal kepada keladi kita. Faktornya, keladi kita tak kunjung besar, akarnya membusuk, daunnya cuman tumbuh satu mati satu, tumbuh satu mati satu. Itu faktor utamanya adalah media tanam. Kemudian faktor dari internal atau dari si keladi itu. Tapi sebenarnya faktor eksternal itu media tanam. Nah, media tanam yang baik itu media yang tidak bisa terendam oleh air. Maksudnya, jika kalian siramkan ke sini ke dalam pot, otomatis dia secara langsung menyerap ke bawah. Itu media tanam yang baik. Nah, jika media tanam kalian ada yang mungkin kalian siram kemudian tergenang sudah beberapa menit baru airnya susut, itu tidak terlalu bagus. Nah, kalau begitu media tanam kalian otomatis bisa mengakibatkan keladi kalian akarnya membusuk, umbinya membusuk, dan daunnya itu tak akan bertambah. Walaupun bertambah, tumbuh satu mati satu, tumbuh satu mati satu, begitu. Nah, bagaimana Kak media tanam yang baik itu? Nah, media tanam yang baik itu sudah saya bilang tadi. Nah, saya ini ala kadarnya ya, menggunakan media tanam ala kadarnya. Bahan utamanya adalah pohon pakis yang sudah mati. Akarnya, kalian mungkin ada di sekitar rumah atau di pohon-pohon, pohon sawit dan berbagainya. Ini bahan dasarnya saya menggunakan pohon pakis dan tanah seadanya atau secukupnya. Begitu. Ini anak-anak keladi saya seperti itu semua nih. Nah, kalian lihat seperti itu semua. Bahan dasarnya itu cuman pohon pakis yang mati. Itu ya. Kemudian saya lengkapi dengan serpihan-serpihan dari pohon sawit yang sudah mati. Nah, begitu. Nah, begini kan. Nah, kan kalau begini media tanamnya, kalian nggak usah repot-repot untuk menyiramnya setiap hari. Cuman kalian letakkan, ini kan saya ini letak di atas wadah bekas dari tutup cat. Ini saya manfaatkan. Ini kan kalau ada bangunan, tutup catnya ini kan akan dibuang. Nah, begini. Saya letakkan air di sini, ini airnya. Saya letakkan air di sini dan kemudian saya letakkan ini keladinya. Nah, begini saya susun. Begitu aja. Kalau kering yang ini saya siram lagi, kering yang ini saya siram lagi. Begitu. Nah, itu tadi media tanam ya. Media tanamnya pertama ini saya bongkar aja ya, biar kalian tahu. Ini ya. Saya bongkar aja. Bahan dasarnya adalah pohon pakis. Saya bongkar saja. Yang ini aja ya. Ini adalah bekas dari pohon sawit yang sudah mati. Nih. Saya bongkar saja biar kalian lihat. Nanti biar kalian tahu. Nah, begini ya. Kita angkat dulu tumbuhannya.
Ini walaupun disiram ya, airnya akan langsung susut, langsung pergi ke bawah. Nah, kalian lihat nih akarnya. Sehat kan? Sehat. Sangat sehat sekali, nggak ada yang busuk. Nggak ada yang busuk akarnya, sehat. Putih, bersih. Dan tumbuhannya juga sangat indah sekali. Nah, bahan dasarnya adalah pohon pakis. Nah, begini. Saya ambil dulu, ini adalah bagian atasnya tanah dicampur dengan pohon sawit yang sudah membusuk. Nih, kita lihat nih. 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 Oke. Ini ya. Mana dia? Kita lihat dasarnya ini. Nah, ini. Ini adalah pohon pakis yang sudah mati saya manfaatkan. Nih. Nanti saya akan perlihatkan, nanti jelas gambarnya, nanti saya fotokan. Pohon pakis yang sudah mati itu, kenapa saya menggunakan bahan dasarnya itu? Karena pohon pakis itu kan dia pori-pori dari antar akar itu kan ada gitu. Nah, makanya saya gunakan itu agar air nggak tergenang gitu. Nih ya, saya gunakan seperti ini ya. Nah, walaupun kalian tekan begini nggak apa-apa karena dia memiliki rongga. Dia memiliki rongga. Kalau tanah, kalian gunakan tanah aja tidak bagus. Nanti jadi keras tanahnya. Kemudian akar dari tumbuhan kalian jika kalian siram otomatis akan busuk. Tak akan besar-besar tumbuh kalian. Nah, begitu ya. Nah, begini ya. Saya gunakan tanah itu untuk biar ini ya, nggak cuman pakis doang, bisa cuman alangkah baiknya kalian menggunakan tanah juga sedikit seadanya saja. Nah, begini. Nah, udah selesai. Nah, selesai begini. Kalian cuma letak air di sini, nggak usah kalian siram. Dah selesai. Begitu aja media tanamnya. Nih kalian lihat keladi saya ini. Saya gunakan seperti itu. Dia nggak kekurangan air. Kalau dia kurang air, dia cuma nyerap dari bawah. Nah, gitu, dari pohon pakis tadi. Itu aja sih media tanam saya gunakan. Dan alhamdulillah tumbuhan saya ini begini subur-subur. Walaupun saya juga bantu dengan pupuk seperti B1. Nah, jika kalian mau pesan anakan keladi yang lain, boleh kalian hubungi, ada kok nanti di sini nomornya. Hubungi saya. Saya masih punya ini banyak anakan ini sekitar 50-an lagi lebih. Nih. Saya rawat sendiri dari kecil. Nah, oke. Cukup sekian. Cuman simpel kan? Media tanamnya bahan dasarnya pakis. Kemudian dicampur dengan pohon-pohon yang sudah membusuk, campurkan sedikit dengan tanah. Udah, cuman begitu aja. Selesai, kalian tanam. Kemudian kalian letak di wadah, kalian isi air, letak, selesai. Tunggu sampai besar. Dan ingat, cukupi nutrisinya dengan B1. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe dan share, like, komen. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.